Sungguh sambaran petir di langit yang cerah. Putri kecil itu secara tidak sengaja merusak cincin coklat kesayangan ayah tirinya. Dia tahu dia akan menghadapi pemukulan. Di saat panik, dia tiba-tiba ingat master membuat cincin ada di jalan di samping. Atas permohonan tulus gadis itu, pamannya tergerak. Memutuskan untuk meningkatkan dan merenovasi cincin ini untuknya secara gratis. Setelah pertimbangan yang cermat, meletakkan cincin itu di kertas putih lalu menulis ukurannya. Ketika dia mengetahui bahwa tahun ini adalah tahun ayah tirinya, pamannya segera memikirkannya. Sebuah pikiran keberanian, setelah menulis. Harimau yang hidup turun gunung muncul. Selanjutnya gambar gunung dan hutan dan pepohonan. Sapuan pena berjalan sangat cepat. Dia ingin menyelesaikan renovasi ini dengan cepat sehingga dia tidak perlu khawatir. Memasukkan potongan perak harian ke dalam mangkuk. Gunakan penyembur api untuk melelehkan. Setelah pendinginan, perak akan mengeras menjadi potongan-potongan. Setelah mengeluarkannya, gunakan palu untuk mengetuknya sekali sehingga perak menjadi bentuk seperti koin. Gunakan pemotong kertas untuk memotong gambar harimau. Oleskan lapisan lem. Kemudian tempelkan pada keping perak tadi. Sekali lagi, gunakan gergaji untuk mengikuti garis besar gambar. Memotong. Paman bergerak dengan terampil, sangat cepat menyelesaikan tahap ini. Pada langkah selanjutnya, pertama-tama hapus kontur kasar. Menggunakan bor kecil untuk menggambar pola pada tubuh harimau. Setiap gerakan menunjukkan keahliannya selama 10 tahun. Itu benar-benar membuat orang merasa kasihan. Kemudian potong selembar amplas, gulung dengan kencang dan masukkan ke dalam. Ujung bor, mulailah menggiling dan memoles. Setelah pemolesan selesai, susun dua produk jadi di atas satu sama lain. Gunakan lem untuk memperbaikinya dan masukkan ke dalam ring. Cobalah dan lihat. Paman mengeluarkan sebatang perak kecil. Setelah mengetuk, masukkan ke dalam mesin perataan. Jika sudah menjadi benang tipis, keluarkan dan mulailah mengasah. Sekali lagi, potong kecil-kecil dengan gunting dan tempelkan pada gambar harimau. Selanjutnya, satukan semua komponen. Masukkan ke dalam cincin. Menggunakan kawat perak untuk terus membentuk, paman harus berusaha keras. Karena untuk memenuhi keinginan gadis itu, dia menggunakan perak yang telah dia kumpulkan untuk merenovasi cincin itu. Meski konon perak sangat murah, kebaikan sang paman membuat orang respek. Jika ponsel di tangan Anda masih memiliki baterai, silakan tekan like. Untuk merayakan dan menyemangati pengrajin ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya tempelkan cotton bud ke ujung bor, lanjutkan ke pemolesan akhir. Setelah memoles, rendam komponen dalam cairan ajaib. Dalam sekejap mata, komponen perak berubah menjadi emas. Ini sangat ajaib. Paman dengan cepat menyatukan komponen dan kemudian memasukkannya ke dalam ring. Dan tetap, berikutnya adalah saat untuk menyaksikan keajaiban. Sebuah cincin mempesona yang unik dan indah lahir. Putri akhirnya bisa tertawa bahagia. Percaya bahwa dengan cincin ini, dia akan terhindar dari omelan dan tamparan. Dari ayah tirinya, aku tidak perlu menempatkan ibuku dalam posisi yang canggung. Semoga anak-anak malang di dunia ini mendapat bantuan dari orang-orang baik. Semoga makhluk kecil ini memiliki kehidupan yang penuh dengan cinta. Apakah Anda pikir ayah tiri akan memaafkannya? Selamat datang untuk meninggalkan. Pria ini secara misterius berjalan di depan tumpukan besi tua. Dia segera mengambil sepotong rel kereta api yang tergeletak di tengah. Berdasarkan pengalaman lajang saya lebih dari 20 tahun, saya menemukan bagian dalam setrika ini. Ada rahasia tersembunyi. Kalian lihat itu, tubuh tinggi dan tampan. Pasti kelas atas dari rel kelas atas. Pria itu memutuskan untuk menggunakannya untuk membuat harta yang tak ternilai. Pertama, keluarkan penggaris untuk mengukur ukuran besi. Selanjutnya, gunakan penanda. Hanya beberapa goresan sederhana telah menggambar gambar di permukaan setrika. Nama pria ini adalah Alem, juga dikenal sebagai Pak Tam. Tinggal sendiri dan bekerja sebagai pandai besi di desa terpencil kecil ini selama lebih dari 20 tahun. Meskipun hidup cukup miskin, tapi dia tidak tergoda oleh indahnya dunia luar. Kecantikan dan uang di matanya semuanya fana. Hati untuk diandalkan. Tekniknya menghasilkan sebuah mahakarya yang memiliki skor 102.
Hanya melihatnya memegang pemotong. Mulailah melakukan serangkaian manuver yang terampil. Ikut dulu. Gambar garis besar dan potong. Karena berat rel terlalu berat. Saat pemesinan, Anda harus menggunakan alat yang terpasang dengan kuat untuk mencegahnya jatuh. Ketika terkena dampak, tempatkan alat melingkar di bagian atas pintu rel dan gambarkan beberapa setengah lingkaran. Kemudian gunakan pemotong untuk menghapus bagian yang tidak perlu. Setelah menggunakan gunting, lanjutkan menggunakan palu untuk menjatuhkan 2 potongan berlebih di bagian atas. Selanjutnya adalah tahap pembentukan. Karena bagian pertama tidak memiliki dukungan apapun di bawah, itu bahkan lebih sulit. Menangani. Pertama, gunakan pemotong untuk memotong beberapa garis di tengah. Menangani. Pertama, gunakan pemotong untuk memotong beberapa garis di tengah. Pada saat yang sama membuat permukaan halus dan halus. Sering berkata, menempa besi, mendayung, menggiling tahu adalah 3 pekerjaan yang sangat sulit. Tetapi untuk Pak Tam, meskipun menyetrika itu sulit, dia sangat bersemangat tentang itu. Sekarang, setelah permukaan selesai diasah, gunakan eto untuk memperbaikinya. Keluarkan scrubber panjang, glasir di sepanjang tepinya dan mulailah mengasah. Lihat apakah Anda bisa menebak apa yang dia buat. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Biarkan saya melihat berapa banyak orang menebak dengan benar. Setelah menyelesaikan ujung atas, lanjutkan ke ujung lainnya. Gunakan gergaji untuk memotong bagian yang tidak perlu terlebih dahulu. Kualitas mata gergaji ini terlalu buruk, hancurkan satu dan hancurkan. Masih disarankan untuk menggunakan pemotong, sehingga jauh lebih nyaman. Setelah memotong, gunakan palu untuk merobohkan bagian yang tidak digunakan. Sekali lagi, gunakan penggiling sudut untuk menggiling dan memoles. Pada saat ini, objek sudah mulai mengambil bentuk tertentu. Bahkan hewan peliharaan Pak Tam adalah tikus ini. Juga menolak untuk duduk diam tetapi berlari untuk bergabung dalam kesenangan, setelah beberapa saat dengan cermat mengasah. Menggunakan penggiling sudut untuk memoles, menghilangkan lapisan karat untuk membantu permukaan. Hanya menjadi mengkilap seperti baru kemudian berhenti. Selanjutnya, ambil penggaris. Ukur dan tandai. Bor lubang kecil di bagian atas lalu mulailah membuka lubang lebar-lebar. Balikkan rel, gunakan pemotong untuk membuat bentuk di sisi bawah. Kami juga melakukan pemolesan di bagian tepi untuk sementara waktu. Bagian pertama adalah menggunakan amplas untuk memoles. Gunakan selotip untuk menutupi bagian atas trek, sama sekali tidak. Biarkan ruang apapun terbuka. Kemudian semprotkan pada lapisan cat anti karat abu-abu. Baru kemudian lepaskan pita perekat. Sebuah landasan besi unik khusus untuk digunakan sebagai platform penempaan lahir. Bagaimana? Terlihat sangat keren, bukan? Apakah ini cukup untuk mengejutkan Anda? Bagaimana perasaan Anda tentang keterampilan Pak Tam? Jika Anda memberi saya harga untuk landasan ini, berapa harga yang Anda akan membayar?